Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba menginstal Linux Ubuntu 20.04 di VirtualBox. Nah, kemudian kita nanti akan mengkonfigurasi software apa saja yang akan kita instalkan. Nanti kita akan coba update dulu. Selanjutnya kita akan install SSH server. Kita selanjutnya nanti akan instalkan bin 9 dan Apache 2. Nah, jadi itu persiapan untuk kita membuat server homemade kita sendiri, khususnya di Linux Ubuntu server. Membuat server Linux Ubuntu homemade. Nah, ini ya. Oke, langsung aja kita buat ya. Pertama-tama buka dulu Oracle VirtualBox. Yang di sini diabaikan saja, anggap aja ini nggak ada. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita pilih new dulu. Pilih new, di sini kita buat server Ubuntu. Nah, seperti itu, server Ubuntu. Dan di sini kita pilih yang versi 64 bit. Kalau sudah silakan next. Di sini dikarenakan RAM saya 16 GB, di sini saya buat aja berapa ya? 4 GB saja. Saya gunakan 4 GB. Saya taruh 4. Nah, ini. Sesuaikan dengan RAM komputer kalian masing-masing. Jika RAM kalian cuma 4, ditaruh di ujung sininya, di ujung hijau. Jadi karena yang saya ini terlalu besar, jadi saya batasi aja 4 GB. Kalau sudah next, dan create a virtual disk now, pilih yang nomor 2, pilih yang VDI, next. Selanjutnya pilih yang dynamic allocated. Di sini file location and size-nya di sini saya rekomendasikan 80 GB ya, di atas 80 GB. Segini nggak apa-apa, boleh. Kita create aja. Setelah itu nanti ya, di sini tipsnya jangan di bawah 80 dan usahakan 80 GB lah, tergantung dengan harddisk kalian. Kalau sudah create aja. Itu. Selanjutnya kita klik kanan di server Ubuntu ini, kita pilih setting, kita pilih storage. Di sini ada empty, kita masukkan ISO-nya empty. Di sini kita masukkan ISO-nya ya. Choose disk, ini tempatnya di operating system. Di sini Ubuntu server ini yang kita pilih Ubuntunya. Setelah itu oke. Sebelum kita start, pastikan internetnya dimatikan. Jika internetnya hidup, nanti akan terlalu lama. Ini internetnya sudah saya disable. Ini enable awalnya. Nanti ketika internetnya tuh hidup, nanti akan mengupdate terlalu lama, jadi kita matikan aja dulu. Setelah selesai nanti menginstal OS Linux Ubuntu servernya, baru kita hidupkan lagi. Ini disable aja dulu. Internet kabel atau wifi juga silakan di disable aja dulu. Oke, sudah saya disable. Kalau sudah, langsung aja kita klik start. Oke, kita tunggu. Oke, kita sudah masuk ke halaman awalnya.
Jadi tipsnya itu aja tadi. Nah, saya ulangi lagi ya di sini sambil menunggu loadingnya. Di sini kita akan membuat server Comet Linux Ubuntu 20.04 di VirtualBox yang akan kita konfigurasi software-softwarenya, yaitu yang pertama nanti kita update dulu agar ketiga software ini bisa diinstalkan, yaitu update dulu, setelah itu SSH server, selanjutnya bin 9 dan Apache 2. Oke, kita tunggu. Ini agak lumayan installnya 15-20 menit. Ini saya nggak pause kan, biar aja hingga selesai. Nanti silakan untuk yang menontonnya bisa dicepatkan aja kalau loadingnya terlalu lama seperti itu. Oke, di sini muncul language-nya, kita pilih English aja. Selanjutnya di sini keyboard dan lain-lainnya kita pilih English aja, down aja langsung menggunakan enter. Di sini kita tunggu dulu sampai selesai network connection. Network connectionnya kita diamin aja, nanti setelah selesai nanti kita setting dari dalam. Ini down aja, enter. Selanjutnya di sini ada configure proxy, nggak usah diinikan juga, kita down aja. Ini kita down juga. Nah, di sini jangan kalian langsung enter, tapi tunggu dulu checking for installer update. Di sini akan mengecek internet kita ada atau tidak. Itu gunanya internet kita tadi kita sudah matikan sehingga ngupdate-nya nanti aja setelah di dalam. Di sini muncul get storage configuration, kita pilih aja down dengan cara tab sampai ke bawah, tab terus sampai menuju down, setelah itu enter. Di sini juga enter, selanjutnya ke bawah kan continue. Di sini saya buat aja namanya misalkan TKJ. Di sini juga saya buat TKJ. Nama servernya TKJ, your name TKJ, your server name TKJ, pick a username TKJ saja biar nggak pening-pening dan pusing-pusing. Passwordnya 12345, ulangi lagi tab 12345. Setelah itu tab down. Ini nggak usah dicentang, nanti akan kita instalkan sendiri aja, udah down kan kembali. Seperti itu aja tipsnya. Yang paling utama internetnya harus kita matikan dulu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nggak usah saya pause, jadi saya lanjutin aja terus.
Oke, kita lanjutkan lagi. Ternyata lumayan cukup lama ya. Tadi saya terpaksa pause. Selanjutnya kita sudah di sini installation complete. Selanjutnya kita tap, kita pilih reboot now. Kita tunggu nanti VirtualBox-nya akan merestart. Di sini jangan panik, di sini ada file, saya enterkan saja. Nanti dia akan mereboot. Oke, di sini kita tunggu sampai proses finishing instalasinya selesai dan kita nanti akan ditampilkan halaman login. Oke, di sini sudah muncul TKJ login. Kita tunggu sebentar. Sambil kita tunggu, hal yang harus kita lakukan selanjutnya setelah prosesnya seperti ini, ada muncul halaman loginnya, kita hidupkan kembali internetnya. Nah, internetnya saya enablekan saja. Soalnya untuk update dan menginstalasi softwarenya kita butuh koneksi internet. Koneksi internet ini bisa menggunakan kabelan ataupun wifi. Nah, langkahnya seperti itu aja. Internetnya harus ada, atau konekkan atau tethering-kan dari HP atau wifi. Setelah itu nanti kita akan langsung saja ya, tidak perlu di setting-setting. Kita enterkan dulu. Oke, sudah kita loginnya menggunakan username tadi TKJ. Jadi di Linux ini ada hak akses, ada dua. Yang pertama tuh root dan kedua adalah user. Di sini kita tidak bisa masuk menggunakan root dikarenakan pembatasannya tidak bisa. Jadi kita masuknya menggunakan user dulu, baru kita bisa masuk menggunakan root. Passwordnya 12345. Passwordnya memang nggak nampak. Oke, kalau sudah, kita sudoku. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sudoku, yaitu berpindah ke super user. Enterkan 12345. Nah, itu sudah berubah, kita sudah masuk ke dalam hak akses root. Jadi hak akses root tersebut bisa menjadi full ya. Full, bisa meng-create, edit, delete, rename apapun yang ada di sistemnya. Sedangkan kalau user hanya bisa melihat aja, read aja. Di sini kalau sudah sudoku cd enter ya, clear. Oke, langkah pertama kita harus cek dulu internetnya sudah masuk atau enggak dengan cara ping 888. Oke, sudah masuk internetnya, kita ping kembali YouTube misalkan, youtube.com. Oke, sudah bisa juga, dan selanjutnya kita langsung aja proses update apt minget spasi update. Jadi langkah pertama kita harus mengupdate-nya hingga selesai. Jika ngupdate-nya sebentar nggak apa-apa, yang penting selesai update-nya. Jangan sampai ketika kita update terjadi error seperti itu. Di sini ada dua tipe update ya. Yang saya ini update-nya akan banyak sampai 45 get, sedangkan ada nanti juga yang update-nya cuma sedikit. Tidak apa-apa, yang terpenting update-nya selesai. Jadi update tersebut untuk pembuka jalan kita mengakses software-software di Linux Ubuntu server. Kita tunggu sebentar hingga fetch-nya selesai. Jadi solusinya itu tadi, tipsnya ketika kita nginstalnya awal tadi itu harus matikan internetnya, dan ketika sudah masuk ke login baru hidupkan kembali internetnya. Oke, ini sudah selesai, saya clear dulu, update saya sudah selesai. Langkah kedua kita akan menginstal OpenSSH ya, apt minget spasi install
open SSH min server. Enter. Nah, jadi kita akan menginstal open SSH. Sebentar. Jadi kegunaan open SSH kita nanti bisa masuk ke server kita melalui komputer yang lain, dan SSH juga bisa untuk mentransfer data. Oke, sudah selesai, saya clearkan kembali. Selanjutnya kita instalkan lagi bin 9 untuk DNS server. Jadi sehingga ketika bin 9 atau DNS servernya sudah diinstalkan, nanti kita akan memanggil server kita menggunakan nama aja. Misalkan yuda.com atau abriana.com atau tkj.com seperti itu. Di situ adalah tugas dari DNS server. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir kita instalkan juga Apache 2. Ini adalah web server ya, Apache 2 ini, yang fungsinya ketika Apache 2 atau web server tersebut diinstal, nanti kita akan bisa menyajikan data ataupun web aplikasi yang akan kita sajikan kepada klien. Bisa berupa website, bisa berupa game, media edukasi, dan lain-lain, atau aplikasi, sehingga server kita nanti bisa diakses dan bisa dimanfaatkan untuk yang positif. Nah, ini sudah selesai semuanya. Saya clear. Nah, itu aja. Jadi kesimpulannya, menginstalasi Linux Ubuntu sangatlah gampang. Tipsnya tadi, ketika dalam proses instalasi internetnya dimatikan. Oke, itu aja untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.